Sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri 1, SDN 1, Honggoa, Desa Pumbinisi, Kecamatan Honggoa, memasuki babak baru. Proses pramediasi telah dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak sekolah bahwa lahan yang dibangun SDN 1 Honggoa adalah milik almarhum Lario, yang memiliki ahli waris anguti. Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Keadilan Masyarakat, Panglima, turut untuk memfasilitasi proses mediasi ini. Ketua Lebih Panglima, Jonal Prayogo, Esos MH, mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri kronologis terhadap bukti-bukti kepemilikan atas lahan sekolah. Hasilnya akan kami sampaikan pada saat mediasi, dan nanti biar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan kebijakan, jelas Jonal Prayogo. Itu salah satunya Pak Anggi, bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saya dan diserahkan kepada pihak sekolah untuk digunakan sebagai hak guna pakai dan akan bisa dimiliki oleh sekolah apabila tanah tersebut telah diberikan ganti rugi sawah permanen seluas 2 hektar. Itulah keterangan awal yang didapatkan dari keluarga. Lalu di tahun 88 kembali ada sebuah peristiwa yang menurut penilaian kami ada sedikit kejanggalan, di mana penyerahan tanah kembali dilakukan dalam bentuk berita acara, tetapi di sana Bapak almarhum Lario sudah oleh seseorang yang mana pada saat itu almarhum masih hidup. Sementara kami keluarga tidak sampai saat itu dan bahkan sampai hari ini tidak pernah tahu bahwa ada orang yang diberikan kuasa untuk menyerahkan tanah dalam bentuk berita acara yang kedua tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana biasanya lazimnya sebuah berita acara ditandatangani pas pada saat selesai proses pertemuan atau rapat, ini tidak setahun kemudiannya pada tahun 89 baru peristiwa itu ditandatangani. Kami tanya apa alasannya kenapa berusaha. Ternyata selama itu keluarga tidak pernah setuju, termasuk yang paling pertama adalah pemilik tanah Pak almarhum Lario untuk kejadian ini. Jonal Prayogo mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2 bukti kepemilikan lahan, baik dari Dinas Pendidikan yang memiliki sertifikat guna pakai dan pihak penggugat yang memiliki berita acara dan keterangan ahli waris dan saksi. Sementara itu, Ramlan, salah seorang ahli waris, mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak sekolah. Awalnya pihak sekolah tidak ingin memberikan informasi hibah tanah atas lahan tersebut, tapi karena saat ini kami dibantu Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Keadilan Masyarakat, Panglima, dan akhirnya tadi baru diperlihatkan dan memberikan kandan untuk mengkopi dokumen surat hibah, ungkap Ramlan. Lihat tadi apa yang dikatakan bahwa bahkan saya sendiri secara bertemu dengan beliau ketika kejadian pada waktu itu saya sudah katakan bahwa saya datang hanya melaksanakan tugas. Adapun masalah kepemilikan tanah ini saya tidak tahu. Hanya yang saya pegang kebetulan beliau pernah juga datang minta sama saya tentang dokumen itu. Saya yang berikan dokumen itu, saya kopikan dokumen itu. Baru dia bilang ternyata barusan ini kepala sekolah yang berani memberikan saya dokumen ini, hal-hal ini. Selama berapa kepala sekolah yang ada di sini saya minta dokumen tidak pernah berani. Setelah saya berani memberikan ini supaya bisa juga ditahu bahwa memang dokumen itu ada. Aslinya ada sama saya kopikan, saya berikan kepada beliau bahwa memang ada penyerangan pada waktu itu. Tapi saya tidak tahu kronologis bagaimana sampai detail mungkin. Yang penting saya tahunya sekolah ini ada. Saya laksanakan tugas di sini, tahunya sekolah ini ada. Ya, sebagai tempat saya bertugas untuk melaksanakan kewajiban saya. Nah, untuk itulah dan kalau kita cerita tadi ya kita hanya berdasarkan dengan dokumen-dokumen yang ada. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar karena memang Ramlan mengungkapkan kekecewaan karena pihak sekolah tidak mau mendengarkan teguran yang diberikan beberapa tahun lalu terkait pembangunan pagar sekolah. Saya menanyakan keabsahan sertifikat itu dasarnya apa, namun pihak sekolah tidak bisa memberikan info absahan sertifikat itu, bebernya. Ramlan mengungkapkan keinginan pihak ahli waris agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe segera menyelesaikan persoalan ini.
Kami ingin segera diselesaikan oleh pihak dinas untuk penggantian lahan yang sesuai kesepakatan pada tahun 8 atau pembayaran atas lahan itu, pintanya. Kepala Sekolah SDN 1 Hongoa, Yusuf Tato SPD, menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait kepemilikan tanah lain ahli waris. Saya hanya bertugas sesuai kewajiban saya selaku kepala yang ditugaskan menjadi pemimpin di SD Negeri Hongoa tersebut, jelas Yusuf Tato. Yusuf Tato mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas sesuai perintah dan kewajiban setelah dipindah tugaskan ke SDN 1 Hongoa. Saya tidak terlalu tahu persis kepemilikan tanah yang dibangun Sekolah Dasar Negeri Hongoa ini, ungkap Yusuf Tato. Silahkan konfirmasi ke pimpinan, jadi saya sekali lagi minta maaf jika terkait lahan yang di dalamnya dibangun Sekolah Dasar Negeri Hongoa ini. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, saya Kueto Agatha, melaporkan.